إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahmatullah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentunya kita yakini dan kita imani bahwa nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita ialah nikmat Islam dan nikmat iman. Kita pernah menceritakan bagaimana salah seorang sahabat Nabi bernama Salman Al-Farisi, perjuangan beliau dalam mendapatkan hidayah Islam, terombang-ambing, kemudian menjadi seorang budak yang dibelikan, dipukul oleh tuannya, hingga dia bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah dan dia masuk ke dalam agama Islam. Adapun kita dalam kondisi Islam atau beragama Islam tanpa pernah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa ada perjuangan dari kita untuk bisa meraih hidayah Islam. Allah Azza wa Jalla berikan hidayah Islam tersebut kepada kita tanpa kita minta. Maka ini merupakan nikmat yang terbesar ya Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan dari keluarga yang muslim, lingkungan yang muslim, ya, dan termasuk orang yang muslim. Maka di antara nikmat sekali lagi dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Maka di antara cara kita mensyukurinya, kita memahami dan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita sudah memasuki 27 Ramadan. Artinya beberapa hari ke depan Ramadan akan meninggalkan kita, akan berakhir. Tentunya beberapa hari berikut ini kita harus introspeksi diri kita, evaluasi amalan kita. Apakah selama Ramadan ada peningkatan amal soleh kita atau hanya biasa-biasa saja? Bagaimana baca Al-Quran kita, bagaimana sedekah kita, bagaimana istighfar kita, bagaimana sholat kita, dan ibadah-ibadah lainnya. Ini harus kita introspeksi diri dan juga harus kita evaluasi. Karena kita berharap tentunya dengan cara kita memperbanyak ibadah di bulan ini, kita termasuk orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang celaka, yang masuk dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diangkat ke atas mimbar, tiba-tiba beliau mengatakan amin. Ketika ditanya, maka Nabi mengatakan Jibril datang kepadaku dan dia berdoa kepada Allah. Rahima anhu rajulin adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah seseorang yang mendapati bulan suci Ramadan tapi dosa dia tidak diampuni. Ini yang kita khawatirkan, yang kita takutkan kita tidak termasuk yang Allah ampuni dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan ini. Oleh sebab itu, ya butuh sekali terakhir ini ataupun beberapa hari terakhir ini kembali kita meningkatkan amal saleh kita, kembali kita itu ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di akhir bulan Ramadan ada kewajiban zakat. Namanya zakat fitrah, ya disebut dengan zakat fitrah karena zakat terbagi beberapa perkara atau beberapa jenis, termasuk zakat harta dan juga zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu wajib pada setiap kaum muslimin, yang laki-laki maupun yang perempuan, orang dewasa maupun orang yang masih kecil, budak maupun orang yang merdeka. Wajib atas setiap kaum muslimin. Oleh sebab itu ini juga perlu kita perhatikan. Karena ada sebagian orang ya dengan alasan kondisi ekonominya kurang baik tak ada usaha dari dia.
Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut dalam sebuah hadis, ya, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa fungsi ataupun hikmah daripada zakat fitrah ialah tu'matan lil masakin wa tuhratan lis-shaim, untuk membersihkan puasa yang penuh banyak kekurangan dari orang yang berpuasa. Jadi zakat fitrah di antara fungsinya adalah menyempurnakan, menutupi aib puasa-puasa kita. Kita tahu seharusnya puasa itu tidak boleh kita itu lalai daripada zikir kepada Allah. Puasa itu kan seharusnya tak boleh kita itu menggunjing, tak boleh kita itu ya berkata yang kasar dan semisalnya. Nah, dengan zakat fitrah kita berharap hal-hal yang tidak berguna yang kita lakukan ketika puasa ini bisa terhapusi, bisa menjadi hilang, ditutupi dengan zakat fitrah kita. Oleh sebab itu seorang muslim harus mengusahakan bagaimanapun kondisi dia untuk berzakat fitrah. Nah, begitu juga wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi makan kepada orang fakir miskin. Ini di antara fungsi dan manfaat daripada zakat fitrah. Kita enggak membahas masalah ini, ya, tentang masalah zakat fitrah karena itu sudah banyak dibahas dan sudah banyak kita mengetahuinya. Tapi ini kita bahas yaitu setelah Ramadan ini berakhir. Tentunya ketika ada Ramadan, 1 Syawal atau hari Lebaran ataupun hari raya kaum muslimin. Bukan berarti ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, ketika Ramadan berakhir datang Syawal, artinya apa? Ibadah-ibadah kita menurun, ya, ataupun ibadah itu jarang kita lakukan. Dengan alasan kita bersemangat Ramadan, bersemangat beribadah hanya ketika Ramadan saja. Habis Ramadan ya sudah, habis juga ibadah kita. Nah, ini diantara pemahaman kita yang keliru. Maka oleh sebab itu, pernah suatu hari datang kepada Ali bin Abi Thalib, datang ke rumahnya, seorang bertamu ke rumah Ali bin Abi Thalib, yaitu merupakan menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga khalifah yang keempat. Ketika itu Ali bin Abi Thalib menghidangkan roti yang keras. Ya, ini seorang khalifah, seorang sahabat yang mulia. Ketika hari Lebaran orang berkunjung ke rumah dia, yang dihidangkan ataupun yang dia makan roti yang keras, bukan berkualitas roti, kasar rotinya. Maka orang tersebut merasa heran, wahai Ali, pada hari Lebaran ini engkau makannya seperti ini. Orang makan kue enak, makan roti, makan engkau masa makan roti yang kasar, yang keras begini? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ya, ini juga sebuah nasihat bagi kita, ya, karena kalau kita itu identiknya kalau Lebaran ya harus banyak makanan. Ya, bukan berarti nggak ada makanan, bukan. Terkadang ada orang yang lebih fokus untuk makanan Lebaran dibandingkan dengan ibadahnya. Buktinya apa? Banyak di antara kaum Hawa itu ketika menjelang akhir-akhir Ramadan ini, menjelang Syawal ini, ya, mereka itu sibuk membuat kue sehingga melalaikan membaca Al-Quran, tarawihnya nggak ada, ya, kemudian juga ibadah-ibadah lain juga terlalaikan dan semisalnya. Ini sebuah nasihat daripada Ali bin Abi Thalib kepada kita. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Al-yawmu 'aidu man qubila siyamu wa qiyamuhu." Hari ini itu merupakan lebaran bagi orang yang diterima puasa dan tahajudnya dan tarawihnya. Di hari lebaran ini kata beliau, itu sebenarnya hak orang yang Allah terima puasa dan juga Allah terima qiyam Ramadannya. Karena memang ibadah inti, ya, daripada Ramadan ini adalah yang pertama ibadah puasa, yang kedua ibadah tarawih ataupun sholat malamnya. Maka oleh sebab itu di antara sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Siapa yang dia puasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampunilah dosa-dosa dia yang telah lalu. Kemudian yang kedua ialah memperbanyak ataupun rutin menjaga istiqamah salat tarawihnya, salat qiyam Ramadannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang dia itu salat tarawih ataupun salat tahajud pada waktu bulan Ramadan, pada waktu bulan Ramadan karena keimanan serta mengharapkan pahala dari Allah, maka diampunilah dosa-dosanya. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, hari Lebaran itu sebenarnya adalah haknya orang yang Allah terima puasa
dan juga Allah terima qiyam Ramadannya. Nah, tapi saya menjamin kita bahwa puasa kita Allah terima. Gak ada yang menjamin. Oleh sebab itu di antara amalan para sahabat dan para ulama salaf dahulu, mereka itu 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa kepada Allah. Ya Allah, sampaikanlah aku di bulan suci Ramadan. Sampaikan ya Allah, sampaikan ya Allah. Supaya apa? Beliau ataupun mereka bisa berpuasa dan memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Kemudian ketika Ramadan berakhir, hendak memasuki bulan Syawal, doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, selama 6 bulan mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah ibadah-ibadahku, salatku, puasaku, sedekahku, bacaan Al-Qur'anku ketika di bulan Ramadan. Selama 1 bulan aku berusaha beribadah kepadamu ya Allah, maka terimalah ya Allah. Selama 6 bulan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini artinya ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah kita merasa pede, percaya diri, atau jangan pernah kita merasa yakin, seyakin-yakinnya bahwa semua ibadah yang kita lakukan selama Ramadan Allah terima. Jangan, belum ada yang menjaminnya. Tapi kita harus berharap, harus berdoa, meminta kepada Allah agar Allah menerima ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Itu kewajiban kita. Itu kewajiban kita, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Kemudian kata beliau, "Aidu man ghufira dhanbuhu wa syukra sa'yu." Ini sebenarnya hari raya atau lebaran bagi orang yang Allah ampuni dosanya dan Allah beri ganjaran terhadap usaha-usaha ibadahnya. Ini sebenarnya Id ataupun hari lebaran bagi mereka yang Allah ampuni dosanya. Karena memang sebuah kepastian di antara keutamaan Ramadan ini adalah orang itu diampuni dosanya ketika Ramadan berakhir. Itu sebenarnya seperti itu. Tujuan daripada Ramadan ini sebenarnya adalah bagaimana dosa-dosa kita Allah ampuni ketika Ramadan berakhir. Hanya saja siapa yang menjamin, sekali lagi siapa yang menjamin bahwa dosa kita diampuni. Dengan terlalu banyak kekurangan dalam ibadah kita di bulan ini, puasa kita banyak cacatnya, bacaan Al-Quran kita begitu sedikit, sedekah kita juga sangat jarang. Siapa yang bisa menjamin bahwa dosa kita diampuni di bulan ini? Meskipun demikian, kata Ali bin Abi Thalib, itu lebaran hari ini sebenarnya untuk mereka yang Allah ampuni dosanya. Allah beri ganjaran terhadap usaha mereka dan setiap ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qubila amalu, begitu juga diterima amalannya. Diterima amalan-amalannya. Wa kullu yawmin la ya'sillahu fihi fa huwa lana. Dan setiap hari, kata beliau, setiap hari kalau kita tidak bermaksiat kepada Allah, itulah hari raya. Jadi di sini Ali bin Abi Thalib ingin menjelaskan kepada kita bahwa hakikat daripada hari lebaran, hari raya adalah bagaimana seorang muslim tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari lebaran. Itulah hari raya. Oleh sebab itu di antara perkataan para salaf, mereka mengatakan laisal aid liman labisal jadid, walakin al-aid man ta'atuhu jadid, man ta'atuhu tazid. Bukanlah hari lebaran itu, kata mereka, orang yang menggunakan pakaian baru, bukan. Tapi hari lebaran itu, hari raya itu adalah orang yang ketaatannya kepada Allah itu bertambah. Karena kalau kita baca kembali, merujuk kembali firman Allah tentang kewajiban puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana umat sebelum kalian juga diwajibkan berpuasa agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Jadi inti, hikmah ataupun tujuan daripada puasa Ramadan ini adalah bagaimana ketika Ramadan berakhir ketakwaan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para ulama salaf tadi mengatakan yang kita sebutkan bahwa hari lebaran adalah orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, di antara para ulama menimbulkan pertanyaan, memberikan pertanyaan kepada kita. Apa tanda bahwa Ramadan itu berpengaruh terhadap diri kita? Apa tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita
puasa kita, sedekah kita, qiyam Ramadan kita selama bulan suci Ramadan. Apa tandanya? Kita mau tahu nih, apakah kita termasuk di antara mereka atau tidak? Saya mengutip ya dari Syekh Muhammad Yaqub dalam kitab beliau Asrar Al-Muhibbin fi Ramadan, ya. Beliau mengatakan bahwa di antara tanda Allah menerima ibadah hambanya di bulan Ramadan ialah bahwa hamba tersebut tetap konsisten, tetap istiqamah melakukan ibadah-ibadah yang ia lakukan ketika di bulan Ramadan dan juga meninggalkan maksiat. Kata beliau, di antara tanda bahwa Allah menerima amal ibadah seorang hamba di bulan suci Ramadan yang dia laksanakan selama di bulan ini ialah ketika Ramadan berakhir, dia tetap istiqamah, dia tetap konsisten dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang selama ini dia lakukan selama bulan suci Ramadan. Contoh, puasa Bapak Ibu. 30 hari kita berpuasa selama bulan suci Ramadan. Nah, maka di antara tanda seorang hamba Allah terima puasa dia, maka ketika Ramadan berakhir, dia tetap melakukan ibadah sunnah, puasa sunnah, ya, puasa sunnah. Itu di antara tandanya. Karena ada tipe manusia ini, mereka hanya berpuasa di bulan Ramadan saja, Pak. Gak ada Ramadan yang gak puasa. Selama 11 bulan gak pernah dia puasa sunnah. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut tak berpengaruh dengan puasa Ramadan. Tapi orang yang dia tanda Allah terima puasa Ramadan dia, Ramadan bermanfaat bagi dia ketika Ramadan berakhir, dia tetap melakukan ibadah-ibadah puasa sunnah. Dan banyak sekali, terutama di bulan Syawal umpamanya, dekat dengan Ramadan, yaitu kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal, faka'ana lahu siyamud dahr." Barang siapa yang dia puasa Ramadan kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Syawal, tak mesti berurutan. Ya, enggak mesti berurutan. Di bulan Syawal itu yang haram berpuasa hanya pada tanggal 1-nya. Tanggal 2 sampai akhir sudah dibolehkan kita berpuasa. Karena Nabi mengharamkan seorang muslim pertama dia puasa di tanggal 1 Syawal, hari pertama Lebaran, kedua dia berpuasa pada 10 Zulhijjah, hari raya haji, kemudian hari tasyrik 13, 11, 12 dan 13. Ini saja yang diharamkan berpuasa. Selebihnya maka silahkan kita berpuasa. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, silakan. Yang penting selama bulan Syawal masih ada, dia berpuasa selama 6 hari. Ya. Maka ya bagi dia itu seperti puasa sepanjang tahun. 1 tahun penuh keutamaan ataupun pahala yang akan dia peroleh. Kalau dia puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, kemudian dia puasa 6 hari di bulan Syawal, ganjarannya ataupun pahalanya dia mendapatkan keutamaan di sisi Allah seperti berpuasa 1 tahun penuh. Ya. Sedikit ibadah kita, tapi pahala begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga ya, kalau bisa kita puasa Senin Kamis maka sangat bagus. Ya. Ataupun paling tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Abu Hurairah menyebutkan dalam sebuah hadis, "Awsani khalili, kekasihku berwasiat kepadaku untuk mengamalkan 3 perkara. Istiqamah dan terus-menerus mengamalkannya tanpa meninggalkannya. Yang pertama kata beliau, aku puasa selama 3 hari setiap bulannya." Ini disunahkan sebenarnya kita Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah. Setiap bulan kita berpuasa minimal 3 hari kita ambil. Minimal. Gak mesti berurutan, gak mesti tanggal ataupun ayyamul bid, gak mesti harus tanggal 13, 14, 15, gak mesti. Ya. Intinya bagaimana? Selama 1 bulan itu ada 3 hari kita berpuasa. Boleh setiap Senin saja kita berpuasa, kan Senin dan 3 gitu. Selama 3 minggu kan sudah menjadi 3 hari. Ini wasiat Nabi. Kata Abu Hurairah, kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku agar aku mengamalkan 3 perkara dan tidak pernah kutinggalkan. Yang pertama kita sebutkan tadi ialah dia berpuasa atau kita berpuasa 3 hari, minimal 3 hari dan setiap bulannya.
Yang kedua kata beliau sholat duha 2 rakaat. Sholat duha 2 rakaat. Biasakan Pak. Kita membiasakan sholat duha 2 rakaat. Kapan waktunya? Sholat duha itu waktunya panjang. Dari ya habis terbit matahari sekitar kalau sekarang itu jam 6:15, mungkin bisa dimulai jam 6:30 lah kita bilang hari ini. Ya pada bulan-bulan ini 6:30 sudah mulai sholat duha. Sampai nanti menjelang waktu zuhur. Ya sekitar 15 menit ataupun 20 menit sebelum zuhur. Itu waktu sholat duha. Itu waktu sholat duha. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada kita untuk kita menjaga sholat duha minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat, Pak. Yang ketiga wasiat beliau, hendaklah aku sholat witir sebelum aku tidur. Ya, ini juga witir sangat diperintahkan. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan al-witru haqqun. Witir merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan setiap kaum muslim. Nah jadi ya seorang muslim ketika Ramadan berakhir, di antara tanda Allah menerima Ramadannya, menerima amalannya di bulan suci Ramadan, ialah dia tetap berpuasa di bulan-bulan berikutnya. Puasa 6 hari di bulan Syawal, ya puasa 3 hari setiap bulannya, ataupun nanti pada tanggal ya sebulan berikutnya pada tanggal 9 Dzulhijjah kita berpuasa sunnah puasa Arafah. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siyamu Arafah yukafiru sanatal madiyah wal baqi. Puasa Arafah itu kata beliau mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Atau juga kita melakukan ibadah puasa sunnah pada tanggal ya 10 Muharram atau puasa Asyura. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang keutamaannya kata beliau, puasa Asyura itu menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Maka oleh sebab itu kita usahakan jangan hanya berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi juga kita berpuasa di bulan-bulan lain terutama yang kita sebutkan tadi. Puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Asyura, ya dan puasa-puasa lainnya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ya. Ketika Ramadan berakhir, kita tetap konsisten dan istiqomah melakukan qiyam Ramadan, melakukan qiyamul lail ya. Ketika Ramadan kita rutin alhamdulillah salat qiyam Ramadan yaitu salat tarawih. Meskipun kita mengerjakannya di awal waktu. Waktu yang terbaik adalah sepertiga malam terakhir, itu waktu yang terbaik. Tapi selama Ramadan kita mampu melakukan 11 rakaat salat tahajud kita. Qiyamul lail 11 rakaat setiap harinya selama Ramadan. Artinya apa? Kita mampu untuk melakukan juga di luar Ramadan. Oleh sebab itu di antara tanda bahwa salat ataupun ibadah Ramadan kita Allah terima adalah tetap kita konsisten dan menjaga ibadah qiyamul lail kita ataupun salat malam kita di luar Ramadan. Paling tidak Bapak Ibu kita sebutkan tadi hadis Nabi, wasiat beliau 3 perkara, di antaranya adalah kita salat witir sebelum tidur. Kalau kita mampu bangun jam 4, jam setengah 5 sebelum salat subuh, maka lebih bagus. Di situ kita salat tahajud kita, salat qiyamul lail kita. Silakan lebih bagus. Tapi kalau seandainya enggak mampu kita karena sibuk bekerja, capek, sering kesiangan bangun kecuali hanya ketika azan, oleh sebab itu kita disunahkan untuk salat witir sebelum kita tidur. Minimal 1 rakaat. Boleh juga 3 rakaat. Ya, rutin kita. Kalaupun bisa ketika di luar Ramadan nanti kita salat tahajudnya ataupun qiyamul lail 11 rakaat juga. Enggak mampu umpamanya paling tidak 5 rakaat ataupun 7 rakaat sudah bersama witir. Intinya seorang muslim tetap dia melakukan ibadah qiyamul lail, salat tahajud meskipun Ramadan sudah berakhir. Itulah di antara tanda-tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menerima ya ibadah-ibadah selama bulan suci Ramadan. Nah, kemudian juga ya itu yang kedua yaitu dia tetap melakukan ibadah qiyamul lail. Di antara tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ataupun tanda bahwa orang atau seorang muslim Allah terima ibadah Ramadannya, ibadah-ibadah yang dilakukan selama bulan suci Ramadan adalah dia tetap juga bersedekah. Kalau bulan ini kita tahu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan." Sebaik-baik sedekah ialah sedekah yang kita berikan selama bulan suci
Ramadan. Itu amalan terbaik. Bukan berarti ketika Ramadan berakhir, udah berakhir juga sedekah kita, enggak. Tapi di antara tanda kebaikan dari Allah ataupun tanda bahwa Allah menerima ibadah dia selama bulan suci Ramadan adalah dia tetap juga menjaga sedekahnya. Seorang muslim hendaklah selalu membiasakan, merutinkan bersedekah setiap harinya meskipun hanya beberapa rupiah, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, tetap dia merutinkannya, membiasakannya. Karena memang dalam agama kita diperintah untuk bersedekah. Dan pada harta kita ada hak orang lain. Ada hak fisabilillah, hak fakir miskin, hak saudara-saudara kita. Maka kita sedekahkan sebagiannya. Tahu juga harta kita yang sebenarnya adalah harta yang kita sedekahkan, bukan harta yang kita simpan. Dan sedekah ini pula yang sangat bermanfaat bagi kita kelak pada hari kiamat. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala kalau kita baca dalam surah Al-Munafiqun di ayat-ayat terakhirnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, lihat bagaimana Allah menjadikan harta yang pertama, harta kalian serta anak-anak kalian membuat kalian lalai daripada zikir kepada Allah. Siapa yang melakukannya maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan hendaklah kalian menginfakkan, perintah Allah berikutnya, hendaklah kalian menginfakkan, mensedekahkan sebagian saja di antara harta kalian, sebagian saja, enggak semuanya, ya, sebagian kecil. Subhanallah, kalau kita masalah zakat kita bicara, zakat itu kan cuma 2,5%. Kalau ada orang yang punya harta 100 juta, kemudian sampai nisabnya, sampai 1 tahun bertahan harta ini berkembang 100 juta, dia hanya mengeluarkan 2,5%. 2,5% artinya berapa itu Pak? 2.500.000 Pak. Dari 100 juta cuma 2.500.000. Artinya sedikit sebenarnya yang dituntut dari kita untuk kita sedekahkan, untuk kita infakkan. Sangat sedikit. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, hendaklah kalian berinfak, bersedekah sebelum, kata Allah, sebelum datang kematian kepada kalian, barulah kalian mengatakan, ya Allah, tunda sebentar ya Allah kematianku agar aku bisa bersedekah. Bisa bersedekah. Itu Pak, permintaan orang kalau sudah datang kematiannya, datang malaikat maut itu datang kepada dia, oh, mau mati aku ini. Apa kata dia? Ya Allah sebentar saja, ya Allah sebentar saja, tunda kematianku agar aku bisa bersedekah. Allah tunda umpamanya, dia ambil harta dia, mobil dia, infakkan di masjid. Dia bukanya lembarnya, bank rekening dia buat wasiat. Ini harta kasih kepada sebulan, kepada sebulan. Begitu kalau seandainya dia mampu untuk bisa melakukannya. Tapi apa kata Allah? Wala ya'khirullah. Tak mungkin Allah menunda kematian seseorang. Nah, sebelum kematian itu datang, kata Allah kepada kita, sebelum datang yang bisa ditunda kematian tersebut, maka infakkan sebagian harta kalian, bersedekah kalian kepada keluarga kalian, orang fakir miskin, tetangga ataupun kepada fisabilillah di masjid, ya, dan juga di tempat-tempat lainnya. Tetap kita bersedekah berinfak. Oleh sebab itu di antara tanda bahwa Allah menerima amalan seorang hamba adalah dia selalu juga menjaga sedekah dan juga menjaga infaknya. Termasuk juga masyarakat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, rutin membaca Al-Quran, ya, dan juga termasuk terakhir adalah meninggalkan maksud. Ini yang paling penting. Ketika Ramadan kita mampu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di luar Ramadan kita juga mampu untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Ketika Ramadan mampu kita menjaga lisan kita, tak marah-marah kita, tak menggunjing, tak mencaci maki. Artinya apa? Di antara konsisten kita, tanda Allah menerima amalan kita selama Ramadan ialah kita tetap tidak menggunjing orang lain, tidak mencaci maki, tidak marah dan tidak bermaksiat lainnya. Itu di antara tanda bahwa Allah Azza wa Jalla menerima amal Ramadan kita. Tapi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jika seandainya Ramadan ini berakhir, selesai Ramadan,
Masuk kita di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Ternyata tak ada perubahan pada diri kita. Ternyata sifat kita masih tak bagus. Ternyata emosi tak bisa kita kendalikan. Lisan tak bisa kita jaga. Mata tak bisa kita jaga. Tetap terus bermaksiat kepada Allah. Serta ibadah-ibadah yang lainnya pun menjadi kendor, menjadi lemah, menjadi sedikit. Itu menunjukkan bahwa ibadah kita selama Ramadan itu belum tentu Allah Subhanahu wa taala terima. Bisa jadi hanya sekedar lapar dan haus saja, tapi tak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, puasa kita, sedekah kita, qiyam Ramadan kita, dan ibadah-ibadah lainnya selama bulan suci Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tetap berbuat taat kepadanya dan bermaksiat kepadanya ketika Ramadan sudah berakhir dan meninggalkan kita. Wallahu taala alam. Baik Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan ya silahkan ditanyakan.